Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kepada segenap asatidah rahimani wa rahimakumullah dan para ikhwah kru tim ANB dan juga Batik Travel rahimani wa rahimakumullah serta para duyufur rahman, tamu-tamu ar-rahman, calon tamu-tamunya ar-rahman. Apa itu ar-rahman? Siapa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah zat yang maha memberikan rahmat. Maka kita berharap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wafdullahi thalathatun." Tamunya Allah. Kalau kita sebut nama Allah, berarti itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh nama-nama Allah. Makanya kita sering dengar firman Allah Ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, seterusnya. Artinya Allah, nama Allah, apabila kita menyebut ya Allah, Allahumma, ya Allah, kita itu sedang menyebut satu zat dengan seluruh kesempurnaan sifatnya. Makanya kita kalau berdoa itu jangan lupa pakai Allahumma, ya Allah, dan seterusnya. Boleh dengan lafadz yang lain, misalnya Rabbana, dan seterusnya. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita menyebut Allah, berarti kita menyebut satu zat dengan seluruh kesempurnaannya. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Wafdullahi thalathah. Tamu Allah ada 3. Yang pertama adalah Al-Ghazi. Orang yang berjihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Mempertaruhkan hartanya, jiwanya, tenaganya. Dan yang kedua adalah Al-Hajj. Orang yang menunaikan ibadah haji. Yaitu di bulan-bulan haji. Dan yang ketiga adalah Al-Mu'tamir. Orang yang menunaikan umrah. Itu tamunya Allah. Kita sekarang ini sedang dalam perjalanan untuk menjadi tamunya Allah. Kalau seorang insan akan bertamu dan berkunjung ke salah seorang tokoh yang sangat dihormati,
tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari kebersihan badannya, oleh-oleh yang dia bawa, bahkan mungkin kalau perlu nyewa kendaraan yang cukup elegan. Walaupun jajannya ya ming es degan. Segala sesuatu disiapkan. Bahkan apa yang akan disampaikan, disiapkan. Sehingga tidak ada salahnya kita mempersiapkan. Kita ini akan jadi tamunya Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz kami, tetangga kami, Al-Karim, Masya Allah, Saleh insyaAllah ta'ala, Ustadz Ahmad. Kita akan menjadi tamunya Allah. Di tanah yang mulia, di bulan yang mulia, di tengah-tengah amalan yang mulia. Itu amalan di bulan puasa. Yang orang bilang tidurnya orang puasa adalah apa? Ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Kenapa? Penjelasannya, kata sebagian orang. Penjelasannya adalah meskipun dia tidur, dia sedang puasa. Itu maksudnya. Meskipun dia tidur, tapi hakikatnya dia sedang puasa. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Nanti ada pula ungkapan dari kita mungkin. Duduknya orang puasa ibadah. Kenapa? Walaupun duduk, tapi sedang puasa. Tapi jangan sampai ada ungkapan makannya orang puasa ibadah. Maghrib kurang berapa menit Pak Ustadz Farid? Masih lama nih. Baik. Bapak Ibu Ananda sekalian. Di sini ada Ananda kita. Dua Pak Farid, kan ada salah ya? Satu Mas, siapa namanya tadi? Mas siapa nak? Lupa tadi namanya. Namanya siapa? Hanan. Hanan. Masya Allah. Nikmal ism. Masya Allah. Nama yang baik. Hanan. Ya. Baik. Kita semua ini akan menjadi wafdullah insya Allah. Persiapkan dengan baik. Rencanakan rencana-rencana kebaikan sebagaimana disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Ahmad. Beliau kalau di daerah kita terkenal dengan Ustadz Ahmad S3. Nah, untuk kepanjangannya nanti bisa tanya kepada beliau. Saya sendiri adalah akhukum, saudara Bapak dan Ibu sekalian, yang mungkin masih banyak yang belum pernah lihat saya. Nama saya adalah Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro. Makanya kalau dilihat di daftar BIS nomor 2 itu, Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro bin Sonto Miharjo saking Ngayojo Karto. Ada mbah-mbah saya lebih, tapi saya enggak begitu hafal. Saya tetangga beliau dan murid beliau, dan saya juga muridnya Ustadz Aminur Bait. Sampai ketika tadi menjelang tidur siang, beliau saya ganggu. Tanya beberapa hal, sehingga Ustadz enggak jadi tidur. Beliau istirahat tadi cuma mungkin berapa menit, kemudian akhirnya apa? Saya bangunkan. Jazakallah khair, wa jazakumullah khair. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku dan adik-adikku.
kita akan menjadi wafdullah, tamunya Allah. Persiapkan dengan baik. Salah satu yang harus kita bahas, walaupun kalau Bapak Ibu lihat bunga ini, sudah enggak perlu lagi ditambah keindahannya. Bahkan mungkin kalau saya tambah begini, kayaknya menjadi kurang indah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad, ibaratnya adalah rangkaian bunga ini. Mungkin tambahan dari saya justru akan merusak dan mudah-mudahan tidak mengurangi keindahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Hafizahullah ta'ala. Di antara satu perkara yang harus kita bahas adalah apa yang tertulis di dalam layar, menggapai umroh Ramadan yang berkualitas. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ada yang belum pernah umroh sama sekali? Ada? Boleh saya lihat isyarat jarinya? Sebentar aja. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kita semua disampaikan tujuan kita untuk umroh. Allahumma amin. Bapak Ibu, ada yang pernah umroh Ramadan sebelum ini? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kembali kesempatan untuk umroh Ramadan. Kita semuanya. Bapak Ibu, ada yang pernah umroh 100 kali? Tolong tunjuk jari. Akan kita kasih hadiah apa Pak Farid? Pertemuan di WC3? Pertemuan di Raudhah. Belum ada yang 100 kali ya? Belum ada. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Pernahkah Bapak atau Ibu sholat fardu sebanyak 100 kali? Pernah atau enggak? 100 kan berarti 100 diporo 5. Pakai kalkulator. Keluarnya berapa? Berapa? 25. Berarti untuk dapat sholat 100 kali butuh waktu berapa hari? 25 hari. Pernah berarti? Pernah. Pertanyaan selanjutnya, yakinkah kita sholat kita diterima? Yakin apa enggak? Yakin banget? Yakin enggak diterima? Kita berharap diterima. Tapi keyakinan kita kadang apa? Masih ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena kita merasa sholat kita itu sangat kurang. Kekhusyuannya, tumakninahnya. Maka coba dengarkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang sholat bertahun-tahun. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sittina sanah." Ada seseorang dia itu sholat selama 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Berarti udah berapa rakaat? Hitung sendiri. Pinten Ustadz Farid secara cepat. 17 kali berapa? 17 kali 60 kali 365 hari. Ya.
ketemunya adalah banyak. Ada seseorang yang benar-benar sholat selama 60 tahun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa ma taqabbalallahu lahu salatan. Tapi ternyata Allah nggak terima satu sholat pun. Satu sholat pun nggak diterima oleh Allah. Berapa tahun dia sholat? 60 tahun. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan tentang alasannya. Kok sholatnya nggak diterima? La'allahu yutimur ruku'a wa la yutimmus sujuda. Ternyata dia itu terkadang sempurna dalam rukuknya, tapi sujudnya enggak sempurna. Contoh sujud tidak sempurna adalah sujud tanpa tumak ninah. Contoh sujud tidak sempurna adalah sujud tanpa menempelkan hidung. Jadi yang nempel cuma batuk. Batuk itu bahasa Indonesia ini apa? Jidat, dai, kening. Dia cuma nempel keningnya tok, hidungnya diangkat. Padahal kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud dengan 7 anggota badan. Apa yang pertama? 1, kening dan hidung. 2, telapak kanan, telapak kiri. 3, dengkul, lutut kanan, lutut kiri. Kemudian selanjutnya 5, 6 dan 7 ujung telapak kanan dan ujung telapak kiri. Ini jari-jarinya. Ini 7 anggota yang harus kita letakkan ketika sujud. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah ditanya tentang seorang yang sujud, nempel keningnya tapi hidungnya enggak nempel. Pernah lihat seperti itu Bapak Ibu? Atau pernah terlihat? Pernah lihat berarti lihat orang lain. Kalau pernah terlihat, dilihat oleh orang lain. Mudah-mudahan kita tidak. Syekh bin Baz pernah ditanya, Syekh, bagaimana kalau seorang sujud? Tapi yang nempel cuma jidatnya saja. Kata Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau dia sengaja, sholatnya batal. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Nah kalau batal, selama ini batuk aja yang nempel. Hidung nggak pernah dikasih jatah. Kalau dia sengaja, batal. Bagaimana kalau dia tidak sengaja? Kalau tidak sengaja, maka sujudnya batal. Dia harus mengganti rokaat tersebut. Ini sujud plus rokaatnya batal. Kalau tidak sengaja. Maka ini misalnya di rokaat pertama dia melakukan, maka rokaat pertamanya batal. Maka dia nanti harus mengganti rokaat lagi, berarti tambah berapa? 4 jumlahnya, itu totalnya kayaknya berapa? 5. Kita ikut sholat jamaah, sholat jamaah. Ya. Ternyata di salah satu rokaat kita, hidung kita nggak nempel. Akhirnya setelah imam salam, tiba-tiba kita berdiri dengan malu-malu. Allahu Akbar. Sehingga semua jamaah nengok. Ada apa ini? Kok tiba-tiba berdiri? Ada apa ini? Setelah ditanya mungkin, kenapa mas? Saya tadi hidungnya tidak nempel.
Hati-hati. La'allahu yutimmu ruku'a. Ruku'nya sempurna. Wala yutimmu sujuda. Tapi sujudnya enggak sempurna. Atau sebaliknya. Wa yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'a. Sujudnya mantep, madep, bener, cocok. Tapi ternyata rukuknya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan semacam ini yang bisa menjadikan sholat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun sholat 60 tahun. Kita umroh berapa kali? Dan akan berapa kali? Jangan sampai umrah yang mungkin hanya sekali seumur hidup. Dan tentu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita umrah yang berulang-ulang. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberi oleh Allah haji yang berulang-ulang. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kewajiban haji dan umrah hanya berapa? 1 kali seumur hidup. Kalau sudah baligh. Kalau belum baligh bagaimana? Berarti dia belum gugur kewajibannya untuk haji ataupun umrah. Nanti pas dewasa umrah lagi. Gitu ya Mas Hanan. Kalau sudah dewasa umrah lagi. Oh berarti dari sekarang nabung. Tapi aku mau nabung, mau buat apa? Buat beli mobil remote. Ganti nak, jangan mobil remote. Mau beli tiket pesawat. Kemana? Ke tanah suci. Ya. Mulai sekarang anak kita latih. Nabung. Walaupun mungkin 500 perak, 1000 perak. Kapan gudule? Ini gue bahasa Purwokerto. Kapan tekane? Kapan sampainya tabungan anak kita yang cuma 500, 1000 perak, 5000? Bapak, betapa banyak orang yang gak nabung tapi sampai ke tanah suci. Berapa banyak? Banyak atau enggak? Banyak. Contoh, kok malu? Ya saya ini enggak nabung, belum nabung. Tapi alhamdulillah saya ajarkan anak saya untuk nabung. Saya belum nabung. Tapi Allah takdirkan ini hampir sampai insya Allah, mudah-mudahan. Dengan karunia Allah, ya kemudian lewat bapak-bapak ini, kemudian saya diajak oleh Ustadz Ami Nurbait melalui Pak Farid dan yang lainnya. Jazakumullah khairan. Oh jazakumullah khairan. Dan berapa banyak itu yang enggak nabung. Bagaimana halnya yang nabung? Sudah ada nabung, belum sampai. Kamu itu mau umrah enggak? Mau. Tapi tabungan saya baru 1 juta. Tidak apa-apa, kurangnya tak lengkapi. Kurangnya tak lengkapi. Masya Allah. Jadi intinya bukan nabung tapi tekadnya. Maka ada satu kisah inspiratif. Kisah nyata tentang 2 orang suami istri, sepasang suami istri. Yang bapaknya itu pingin banget haji. Tapi usahanya masih apa? Minim. Akhirnya dia panggil istrinya, Dek. Kamu itu pingin haji ndak? Ya pingin mas. Aku ya pingin. Lah gimana mas? Oh sekarang tabungan kita bongkar. Bongkar. Ternyata terkumpul uang yang tidak seberapa. Dek, apa mas? Ayo sekarang kita daftar haji. Oh duitnya cuma segitu kok. Daftar kemana? Wah ayo ikut saya. Di rumahnya kebetulan ada loteng. Loteng itu apa? Rumah yang lantai atas. Maka mereka berdua naik ke lantai atas. Ayo dek, sekarang kita daftar haji. Maksudnya gimana toh pak? Kita daftar haji kepada Allah. Akhirnya mereka berdoa.
Ya Allah, kami mendaftar haji ya Allah. Tidak lama setelah itu, enggak hitungan setengah abad, cuma hitungan tahun, mereka diperkenankan oleh Allah untuk bisa haji. Ini bukan kisah tukang pijet naik haji, nggih. Tapi ini lain. Saya sebutkan ini mungkin kiasan dari sebuah judul film. Ya. Bukan itu. Ini kisah nyata lainnya. Maka daftarkan kita pada Allah. Ya Allah, aku ingin umrah lagi ya Allah. Aku ingin umrah lagi ya Allah. Terus. Aku ingin haji ya Allah. Daftarnya itu pada Allah. Bukan pada siapa-siapa. Kita akan menjadi tamunya Allah. Persiapkan dengan baik. Jangan sampai umrah yang mungkin hanya sekali seumur hidup. Atau 2 atau 3 kali tidak diterima oleh Allah. Kita siapkan. Supaya umrah kita ini betul-betul menjadi berkualitas. Bukan berarti saya pribadi umrahnya berkualitas. Walau Ustadz Ahmad mungkin Ustadz umrahnya berkualitas. Tidak, kita saling. Sebagaimana beliau ajarkan. Saling membantu. Saling berta'awun. Tolong menolong. Saling mengingatkan. Supaya kita bisa mencapai kualitas itu bersama-sama. Baik, di antara cara untuk meraih kualitas dalam umrah. Sudah disinggung oleh beliau beberapa poin. Yang pertama adalah ikhlas. Berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan pula untuk mencari kepentingan dunia. Bukan pula untuk mencari sanjungan. Bukan pula sekedar niat di sana nanti saya mau bikin apa itu namanya? Kak Seto? Video apa namanya? Hah? Blog apa ngeblog apa namanya? Ya itulah pokoknya, gini-gini tuh. Di sini saya sedang berada di Tanah Suci, lihat ada Ka'bah, ya, jamaah rame, ya kan. Saya di sini alhamdulillah mendapat tempat yang cukup lapang. Bukan hanya sekedar mencari apa? Pasang, itu bukan. Bukan pula hanya sekedar untuk selfie, kemudian dijadikan menjadi apa ini namanya? Yang bulat-bulat di WA itu namanya apa itu? COVID. Profil. Bukan. Tapi kalau mungkin sekali-kali pingin moto suasana orang umroh, nyetel video, rekaman ketika adzan nanti pada gini semuanya. Masya Allah sambil muter, bukan gini semuanya, banyak yang begitu. Muter, Masya Allah. Jamaah sudah ramai, suara adzan melengking, mendayu-dayu. Kemudian terakhir. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kita betul-betul mencari pahala dari Allah. Kita ingin jadi tamu Allah. Tamunya Ar-Rahman. Maka ikhlaskan. Allah hanya akan memberi balasan pada orang-orang yang ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirki." Aku, kata Allah taala, adalah zat yang paling tidak butuh pada persekutuan. Sama sekali gak butuh. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia menyekutukan orang lain denganku, mensyarikatkan aku dengan orang lain dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya.
Aku tinggalkan dia dan para netizennya. Kalau kaitannya dengan apa? Medsos. Aku tinggalkan dia dan followernya. Aku tinggalkan dia dan para subscribernya. Aku tinggalkan dia dan jempol-jempol yang ada dalam medsosnya. Enggak butuh Allah. Allah enggak butuh umrah kita kalau seperti itu. Maka coba ikhlaskan. Kapan Ustadz? Ya mulai hari ini kita latih. Terus besok kita jaga niat. Terus sampai betul-betul kita melaksanakan umrah. Dan setelah umrah kita jaga. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan. Ingat, umrah berkualitas. Entah itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Butuh yang namanya ikhlas. Nomor 1. Nomor 2. Agar umrah kita berkualitas, maka kita butuh yang namanya ngilmu. Alias ilmu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan masalah-masalah dunia, dia butuh ilmu. Dunia butuh ilmu. Kalau nggak bisa membedakan antara SMS dan telepon, bagaimana akibatnya? Kacau. Ini cerita tentang seseorang. Di zaman awal munculnya SMS. Tahun berapa? Awal munculnya SMS. Abad kepinten? Tahun 2000 ya Pak Farid? Enggak saya tahu. Tahun berapa SMS awal? 90? Enggak bisa di browsing dulu? Kalau enggak salah 2000 Mas. 2000. Ada seorang mahasiswa sedang belajar di sebuah kota bersama dengan rekan-rekannya. Biasanya telepon. Kalau dulu kan sebelum ada HP, ada pager ya. Pager, handy talkie, kemudian pager, kemudian apa? HP, telepon, HP jadul itu. Kemudian setelah itu SMS. Awal munculnya SMS. Fulan. Kan biasanya telepon. Fulan. Ya, ini ada SMS buat antum. Langsung diambil. Halo, assalamualaikum. SMS katanya. Kata teman-temannya, SMS Z, SMS. Kok saya sebut nama jadinya ya? Ini dapat SMS bukan telepon. Loh, apa itu SMS? Tanpa ilmu, orang nggak bisa membedakan urusan dunia yang sekecil itu. Nggak tahu mana SMS, mana telepon. Ini kisah saya sendiri. Di tahun 2000. Ketika berada di kota Madinah. Diguyu sama teman-teman saya. Z, SMS Z. Subhanallah. Urusan dunia butuh ilmu. Urusan akhirat terlebih lagi butuh ilmu. Kita nggak akan tahu apa yang namanya salat kalau tidak ada ilmu dari Allah dan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak akan tahu bagaimana cara berpuasa kalau Allah tidak terangkan. Demikian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Itu ilmu. Maka kita tidak akan tahu cara umrah yang benar kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka modal kedua, agar umrah kita di Ramadan ini berkualitas dan juga di bulan-bulan lainnya, ilmu. Alhamdulillah, ada bersama Ustadz kita, Ustadz Amin Nurbait dan juga Ustadz Ahmad. Keduanya Masya Allah sudah berpengalaman dan diberi oleh Allah
subhanahu wa ta'ala fadlul ilm, keutamaan ilmu. Kita bisa berguru kepada mereka berdua dan juga ada satidah lain yang nanti akan menyertai kita. Ustadz Ja'far Abu Yusuf yang sekarang masih belajar di kota Madinah. Betul? Demikian juga Ustadz Faqihuddin, seorang ustadz muda. Sudah menikah belum ya? Nggak tahu. Ya. Yang bisa kita ambil ilmunya dan kalau belum menikah bisa diambil menantu. Nah, saat udah nikah, enggak apa-apa. Pak Farid pun akan menyatakan boleh. Iya Pak Farid, ini cuma 1% kok Pak Farid dari guruan ya. Baik, barakallahu fikum. Ambil ilmu. Seorang yang sholat tanpa ilmu, sholatnya hancur-hancuran. 60 tahun sholat enggak diterima. Pernah seorang sahabat sholat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, beliau melihat kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, irji wa salli fa innaka lam tusalli. Balik sana. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai berapa kali? 3 kali sahabat itu ngulang. Sholat, balik lagi. Suruh ngulang lagi, balik lagi. 3 kali. Itu fenomena gunung es. Yakni, sholat dia di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak berapa kali? 3 kali. Tapi sholat dia sendirian. Banyak kali. Dan 3 sholat yang dia lakukan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum diterima. Maka jangan sampai nasib umroh kita mengalami nasib yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kepada kita umroh makbulah. Allahumma amin. Ini nomor 2. Nomor 3. Agar umroh kita berkualitas, gunakan harta yang halal. Karena Allah hanya akan menerima satu ibadah yang dibiayai dengan harta yang halal. Innallaha thayyibun. Allah itu maha thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Perkataan yang akan diterima oleh Allah sebagai kebaikan adalah perkataan yang baik. Amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang baik. Karena Allah itu maha thayyib, maha baik. Umroh yang akan diterima oleh Allah adalah umroh yang thayyibah. Meskipun nginapnya bukan di hotel thayyibah. Kita nginapnya di hotel apa? Ya adalah pokoknya. Insya Allah. Yang thayyib. Baca Quran yang akan diterima oleh Allah adalah bacaan yang thayyib. Dan seterusnya. Umrah adalah umrah yang thayyib. Maka caranya adalah gunakan harta yang thayyib. Sudah terlanjur Ustaz. Lanjutkan. Maksudnya lanjutkan harta haramnya ataukah lanjutkan apanya? Lanjutkan umrohnya. Dengan diiringi taubat. Mudah-mudahan dengan umroh yang penuh taubat. Allah menerima umrohnya. Dan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu buktikan umroh itu menjadi awal titik untuk menjadi orang yang baik. Meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini diantara cara untuk meningkatkan dan menggapai kualitas di bulan Ramadan. Yang keempat, ingat fadilah, keutamaan ibadah umroh tentunya dalam hal ini di bulan Ramadan.
Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Di antara hadis disampaikan adalah kisah tentang seorang wanita Ansor. Demikian juga satu hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun." Satu umrah di bulan Ramadan. Ustadz, kalau 2 umrah boleh, 3 umrah boleh. Kata Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, umrah 2 kali di bulan Ramadan? Boleh, silakan. Kalau mampu ya tentunya. Ya. Kalau mampu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan. 1 umrah saja di bulan Ramadan. Ta'dilu hajjatan. Itu menyamai 1 haji. Subhanallah. Pahala haji gede atau tidak? Besar. Jadi pahalanya sama-sama besar. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebesar haji. Dalam satu riwayat, ta'dilu hajjatan ma'i. Menyamai pahala haji bersamaku. Apa keunggulan haji bersama Nabi? Tentu haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lebih terbimbing, ilmunya lebih mantap, ilmunya lebih benar, sehingga kualitas haji yang bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan berbeda dengan orang yang tidak melihat langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh diibaratkan, pahalanya itu sama-sama gede. Ya, sak kotak gede. Bolehlah kalau kita katakan misalnya ada kotaan 1 meter kubik. Misal, saya misalkan saja. Haji pahalanya misal sak gede sedunia, sak bumi. Ya, 1 bumi ini. Maka yang didapatkan oleh orang-orang yang umroh di bulan Ramadan pun sama besarnya 1 bumi ini. Hanya saja kata ulama, isinya berbeda. Ukurannya sama, tapi jenis-jenis yang didapatkannya berbeda. Walaupun ada yang mengatakan sebagian sama. Karena ada satu hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu." Barang siapa yang mendatangi hadzal bait, rumah ini, yakni Ka'bah. Entah itu haji atau umrah. Pokoknya mendatangi rumah ini untuk haji atau umrah. Kemudian tidak melakukan rafath. Tidak melakukan obrolan-obrolan berbau syahwat. Syahwat. Tidak melakukan muqaddimatul gima. Tidak melakukan muqaddimah hubungan biologis. Walam yafsuk. Tidak melakukan kefasikan, ghibah, namimah, nonton, Turki, Cina iki, Turki wedok niki, cewek Cina ngene, iki Jawa iki sengkeng. Datang ke sana malah nonton akhwat. Sementara si akhwat nonton ikhwan. Coba tak bandingkan ikhwan Turki sama ikhwan Meriki. Wih, ternyata ikhwan Turki mancung ke depan. Ikhwan Meriki hidungnya kok cuma membanding-bandingkan. Hada fiskun.
Atau di tanah suci malah bakar sampah. Sebuah makanan yang membatalkan puasa. Yang serangga pun enggak doyan pohonnya. Di pohon bako itu, serangga enggak doyan. Enggak perlu disemprot. Nempel, mati, kelepek-kelepek, mabuk. Nek enggak percaya orang-orang dulu. Kalau nangkap, kalau digigit lintah, apa yang panjenengan lakukan? Kalau ada mbako, coba dikeceri air mbako. Itu langsung kejet ini. Maka di antara kefasikan adalah bakar sampah di tanah suci. Ini harus kita hindari. Man ata hadzal bait, siapa yang datang ke tanah suci ini untuk haji atau umroh. Kemudian tidak melakukan rafath, tidak melakukan fisik, raja'a kayaumi waladathu ummu. Dia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Yani tanpa dosa. Kata seorang masyayikh, hadis ini mencakup haji dan juga umrah. Masya Allah. Nah ini yang terbayang. Ketika kita mengucapkan nanti, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Itu sudah. Semuanya karena Allah. Terus usahakan betul ikhlas. Pakai ilmu. Dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umrah yang berkualitas. Dan mendapatkan haji sebagaimana pahala dari ibadah haji. Allahumma amin. Sudah datang Ustadz kita. Akan dilanjutkan oleh beliau. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara Ustadzuna Ustadz Farid. Fajazakumullahu khairah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.